Halo, Shalom Jemaat Betani Lamongan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mari sama-sama kita akan mengawali Lamongan Blessing kita malam hari ini. Satu hati kita berdoa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan boleh mengiring kehidupan kami. Kami boleh merasakan campur tangan-Mu bekerja nyata di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kalau kami boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan korban pujian kami, syukur kami kepada Tuhan. Kerinduan hati kami kepada Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terimalah korban pujian kami, terimalah syukur kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau yang mengasihi Tuhan, Engkau yang merindukan Dia lebih, sama-sama kita katakan, amin. Mari buka hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan satu pujian. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu,
Malam hari ini kami rindu masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami rindu bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami rindu membuka hati kami Tuhan. Memberikan waktu kami yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Memberikan suara kami yang terbaik untuk memuji Engkau. Mari lihat hati kami Tuhan malam hari ini. Mari lihat kerinduan setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan Allahku. Sama-sama katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sama-sama ku sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku
Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kau percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir? Begitu juga malam ini waktu engkau menyembah dari rumahmu masing-masing bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Berapa banyak kita percaya bahwa Dia Allah tetap hadir tengah-tengah kita. Mari yang percaya Dia Allah yang hadir. Dia sanggup menjamah setiap hatimu dan hatiku. Buka hati lebar-lebar buat Tuhan. Izinkan Roh Kudus-Nya menjamah hatimu dan hatiku malam hari ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih buat hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, Tuhan limpah-limpahkan buat setiap kami. Bahkan anugerah yang terus diperbaharui, itu yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Mari nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Biarkan kami boleh terus hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Satu kali lagi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara boleh siapkan hatimu untuk terima firman-Nya, untuk terima perkataannya malam hari ini. Biar setiap perkataan firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh hidup dan berkarya di dalam hidup kita, mengerjakan, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama satu kali lagi angkat suaramu, nyanyikan satu pujian ini. Sambil bersyukur katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah.
segenap hatiku hanyalah untukmu. Kami memuji. Mari sama-sama katakan walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Dia setia. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sesungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Satu kali lagi katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untukmu. Satu kali lagi mari nyatakan, segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih dapat beribadah ya dalam live streaming dimanapun dan kapanpun saudara berada hari ini. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan karena hadirat Tuhan, kuasa firman Tuhan tidak terbatas oleh waktu, ruang dan keadaan. Haleluya. Sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala Bapak Ibu saudaraku, kita mau berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Tuhan terima kasih dalam kesempatan malam hari ini kami boleh merasakan, menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi jawaban, menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Bapa terpuji-pujilah nama-Mu, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang tidak melebihi dari saudara-saudaraku yang mendengar dimanapun mereka berada. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh Bapa kami dengarkan bersama-sama malam hari ini menjadi kekuatan dan berkat, jadi sumber kekuatan, menjadi pelajaran bagi kami untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan iblis yang akan merusak, mengganggu, mencuri benih firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami ikat, kami tolak kuasanya. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-78 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara dengarkan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sama-sama bilang amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau kita lihat perikop daripada bacaan firman Tuhan atau judul dari firman Tuhan, ya di dalam Mazmur pasal yang ke-78 adalah pelajaran dari sejarah. Saya ulangi, pelajaran dari sejarah. Saudara-saudaraku terkasih, ini merupakan satu hal yang menarik karena cerita ini atau tulisan ini kembali mendapatkan pengulangan, ya mendapatkan pengulangan kembali karena memang inti dari Mazmur pasal yang ke-78 ini yaitu tentang pembelajaran atau saudara tentang prinsip firman Tuhan yang terus menerus diulang ya tentang kebenaran firman Tuhan dari ke generasi ke generasi. Berbicara tentang sejarah, tentunya ada banyak saudara-saudaraku, kita banyak petik pelajaran dari sejarah. Baik sejarah secara umum, misalnya sejarah berdirinya bangsa kita Indonesia, ya kan bagaimana perlawanan, ya kan bangsa rakyat Indonesia yang 2 kali pernah dijajah oleh bangsa asing. Kita pertama pernah dijajah oleh Belanda, saudara-saudaraku, nggak tanggung-tanggung selama 350 tahun. Ya. Dan yang kedua kita dijajah, saudara-saudaraku terkasih, oleh bangsa Jepang. Saudaraku, dengan lebih kejam lagi, ya penjajahan dengan istilahnya itu Romusa. Ya walaupun 3,5 tahun tetapi cukup membuat rakyat dan Indonesia ini menderita, saudara-saudaraku terkasih. Begitu banyak sejarah terjadi di dalam bangsa kita. Dan mungkin juga saudara-saudaraku berbicara mengenai sejarah, saudara secara pribadi dimanapun saudara berada. Saudara pasti mempunyai sejarah atau pengalaman secara pribadi, ya dengan orang lain, dengan Tuhan khususnya. Mungkin dengan sesama saudara pernah ditipu orang, mungkin dengan sesama saudara pernah ditolong oleh orang lain boleh. Ya apalagi saudara-saudara yang terkasih, pengalaman kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara pasti pernah ditolong, saudara pernah disembuhkan, saudara pernah diselamatkan dan seterusnya. Saudara-saudara, itu sebabnya tema ini saya mau angkat bagi kita karena pentingnya kita belajar tentang pengalaman. Sebab ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik, sehingga harus kita belajar bagaimana saudara-saudara kita mau mengulangi, belajar dengan baik. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, kita bisa memberikannya kepada anak cucu kita. Sehingga generasi kita dari generasi ke generasi menjadi generasi yang membawa kedamaian. Generasi yang penuh kemenangan, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai pelajaran dari sejarah, tentunya kita tidak terlepas dari apa yang pernah diucapkan oleh Musa. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Nah jadi saudara-saudara yang terkasih, seperti di depan saya katakan tadi bahwasanya Musa sudah mengajarkan bangsa Israel supaya mereka mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang cerita, dan mengajarkan tentang cinta kasih Tuhan. Bagaimana bangsa itu dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan, saudara-saudaraku, dengan luar biasa. Kita mulai, saudaraku, pemeliharaan Tuhan dari Mesir, saudara. Ya, sungguh luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita melihat ada 10 tulah yang diturunkan Tuhan oleh kepada bangsa Mesir, saudara yang terkasih. Itu sungguh luar biasa. Salah satunya ketika seluruh tanah Mesir itu gelap gulita. Cuman di tanah Goshen, di mana orang Israel berdiam, itu ada terang, saudara. Di mana saudara-saudara yang terkasih, begitu banyak saudaraku tulah. Mungkin itu saudara-saudara nyamuk, saudara kata, bara, saudaraku, bahkan yang paling tragis kematian anak sulung yang menjadi generasi penerus saudara-saudara orang-orang Mesir itu semua mati. Tetapi puji nama Tuhan di tanah Goshen, saudara, Tuhan memelihara mereka. Selepas dari itu saudaraku terkasih, ketika mereka mulai keluar daripada saudaraku tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Selama 40 tahun, saudaraku, Alkitab mencatat baju mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka tidak pernah rusak. Kaki mereka tidak pernah bengkak. Mereka tidak pernah mengalami namanya kelaparan. Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi, saudaraku yang terkasih, ya persoalan mereka yang paling pokok. Saudaraku, semua Tuhan cukupkan. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, ya kita bisa membayangkan di tengah padang gurun. Saudaraku, itu luar biasa. Ya kalau saudaraku siang panasnya luar biasa. Kalau malam saudaraku dinginnya luar biasa. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya ketika siang ada tiang awan. Dan ketika malam ada tiang api yang bisa membawa mereka berjalan baik siang maupun malam. Saudaraku, ini bukan dongeng, Alkitab menceritakan bagi kita. Dan itu saudara yang terkasih diulang-ulang dia melalui kitab bilangan ini, dan itu diajarkan dari generasi mereka. Jadi diceritakan saudaraku sehingga itu mempunyai satu pembelajaran khusus bagi mereka. Sehingga saudara-saudara yang terkasih sampai hari ini bangsa Israel terus mendapatkan pelajaran yang demikian. Mereka takut akan Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim saudara-saudara yang terkasih yaitu pelajaran tentang Sabat. Di mana Sabat artinya perhentian. Mereka berhenti total dari kerjaan mereka, dari pekerjaan mereka, kegiatan mereka. Untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah malam hari ini sama-sama saudara-saudara yang terkasih. Saya akan menyeberangkan firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih. Kita akan melakukan ya kan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih di tengah keadaan kita. Ya sosial budaya kita. Lingkungan kita yang saudara yang terkasih bercampur ragam. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus memberikan pelajaran. Kita harus memberikan saudaraku pelajaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah dari bacaan firman Tuhan dari Mazmur tadi, Mazmur pasal yang ke-78, saudara-saudara yang terkasih. Ada 3 kebenaran yang saya mau akan berikan bagi kita, saudara-saudaraku. Apa yang akan kita ajarkan turun-temurun ya kepada anak cucu kita.
Karena terus terang aja saudara-saudara terkasihnya, banyak sekarang saudara-saudara terkasih, orang sudah malas mengajarkan firman Tuhan. Orang sudah malas mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudaraku mereka tidak, anak keturunan mereka tidak mendapatkan firman Tuhan. Ya, sehingga mereka gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini. Poin yang pertama saya bacakan di sini, yaitu apa yang harus kita ajarkan secara turun-temurun. Yang pertama adalah menaruh kepercayaan kepada Allah. Menaruh kepercayaan kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih, saudara fokus dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ menaruh kepercayaan kepada Allah. Nah, berbicara menaruh kepercayaan kepada Allah, tentunya ini berbicara mengenai penyerahan hati. Penyerahan hati, saudaraku. Saudara-saudaraku terkasih, berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, saudara menjadi orang yang akan berserah penuh, yang akan percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan karena apa? Hati kita, jiwa kita, saudara yang terkasih, ya ada di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Yaitu hati kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita bisa berkata bahwasanya tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain yang harus kusembah. Tidak ada Allah lain yang harus aku percayai. Selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang olehnya kita beroleh selamat. Selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berbicara mengenai hati. Ketika hati kita sudah kita serahkan dalam segala hal, saudara-saudara yang terkasih, saudara pasti bisa melakukan atau saudara bisa mengerti ya apa yang diajarkan. Saya ngambil contoh sederhana begini, saudara. Ya, ada tetangga saya, saudara-saudara, dia ini seorang bapak. Ya, karena waktu dulu menurut ceritanya dia menyekolahkan adik-adiknya. Dia bekerja keras untuk menyekolahkan adiknya. Sehingga dia sendiri tidak sekolah. Ya. Nah, karena dia tidak sekolah, saudara-saudara yang terkasih, tentunya dia tidak bisa baca tulis. Sehingga dia disebut menjadi orang yang buta huruf. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dengan keadaan yang sedemikian, walaupun dia dikatakan buta huruf, saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang namanya uang, ya kan, tentunya kan uang ada angkanya, ada tulisannya, ya kan. Itu uang itu dikeluarkan dari mana? Saudaraku, tentunya kita harus bisa baca, ya kan, bisa baca atau tulis, saudaraku. Tetapi anehnya saudaraku, dia ngerti pecahan 100 rupiah, 50 rupiah, 1000, saudaraku terkasih 5.000, 10.000, saudaraku, dia ngerti. Kenapa bisa demikian? Padahal dia tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca asli, saudara yang terkasih. Jawaban sederhana, karena dia berikan hatinya untuk bisa mau belajar tentang uang itu. Karena sebetulnya saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kepada kita, saudaraku, kepandaian. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta. Bisa membedakan mana warna merah, mana warna hijau, mana warna kuning, mana warna ungu dan seterusnya. Karena apa? Karena setiap orang Tuhan memberikan karunia-Nya berbeda-beda. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, saudaraku menaruh kepercayaan kepada Allah. Menaruh kepercayaan kepada Allah. Saudara, itu berbicara mengenai hati. Malam hari ini sama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau engkau mempunyai hati untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, engkau berkata bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang boleh kusembah, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan itu saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang pertama yang harus kita berikan kepada keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara.
Karena ini penting sekali. Iya kan? Apalagi sekarang ini saudaraku banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Banyak sekali saudaraku terkasih timbul nabi-nabi palsu. Timbul saudaraku terkasih pengajaran-pengajaran palsu saudaraku. Ya, tidak ada saudaraku kompromi. Ya, tidak ada kompromi lagi bahwasanya kita boleh berkata harga mati bahwa Yesus Kristus Tuhan, itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu harus kita tanamkan. Tidak ada lain, saudaraku yang terkasih, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, tetap di ayat yang ketujuh dikatakan di situ tidak melupakan perbuatan Allah. Saya ulangi, tidak melupakan perbuatan Allah. Nah, saudara-saudaraku, poin yang kedua, apa yang harus kita ajarkan kepada keturunan kita supaya mereka tetap percaya, supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah tidak melupakan perbuatan Allah. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Iya kan? Jawabannya saudara-saudaraku sederhana adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Saya ulangi, mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanan yang di atas kayu salib. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini penting sekali bagi kita. Jadi dari poin pertama tadi kita tidak boleh, kita harus menaruh hati kita. Kita taruh hati kita kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Mestinya kita menjadi penghuni neraka. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Karena saya berkata dari mimbar yang kudus ini, tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada harta yang paling berharga. Tidak ada hal yang paling indah di dunia ini. Selain ketika saudara dipindahkan dari saudaraku neraka menuju kepada surga. Sehebat apapun saudara, ya sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, seperkasa apapun saudara, setenar apapun saudara, sepengaruh apapun saudara, saudara tidak akan bisa menyamai kasih karunia, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita jangan pernah melupakan apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan ketika kita saudara-saudara yang terkasih diangkat oleh Tuhan. Maka cahaya kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada saudara. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada saudara. Itu sebabnya saudaraku itu kita jaga. Kita pelihara. Kita simpan. Supaya apa saudara-saudara yang terkasih? Supaya kita tetap fokus. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Poin yang kedua ini saudara-saudaraku. Inilah yang saudara-saudara yang terkasih. Yang kita juga ajarkan kepada Tuhan. Saya banyak mendapati saudara-saudara yang terkasih. Jemaat kita saudaraku. Bahwasanya saudara ketika anak-anak mereka mulai malas ibadah. Mulai gak mau lagi ke gereja saudaraku. Ada pembiaran dan itu merupakan seperti sebuah bom waktu. Karena apa saudaraku? Dimulai dari ketika mereka kecil tidak beribadah, tidak mengenal Tuhan. Bahkan tidak diajari. Lama-kelamaan saudara-saudara yang terkasih ini seperti bom waktu. Dan ketika dia sudah besar saudara-saudara yang terkasih. Saudara sebagai orang tua sudah bisa dikatakan terlambat. Untuk membawa dia kepada Tuhan. Ada pembiaran. Padahal saudara-saudara yang terkasih
Ulangan pasal 6 yang sudah kita baca tadi, itu diajarkan berulang-ulang. Diajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Waktu kita diam di rumah, waktu kita di mana, saudaraku yang terkasih. Itu diajarkan berulang-ulang. Karena apa, saudara-saudaraku yang terkasih? Karena firman Tuhan, ya itu saudara harus kita renungkan. Firman Tuhan itu harus terus kita ingat-ingat. Supaya kehidupan kita berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita melupakan. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang sudah Tuhan, saudara-saudaraku anugerahkan bagi saudara dan saya. Karena saya mau kata Alkitab katakan, tidak ada lagi korban yang bisa menggantikan. Tidak lagi korban yang menjadi ganti. Ya, saudara, kalau saudara punya mobil, punya kendaraan, ya ban saudara kempes, ada serapnya saudaraku. Ya, ada serapnya. Saudara buka, ganti, selesai. Tetapi ketika keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, saudara buang, saudara lepaskan, saudara-saudara terkasih, saya mau katakan tidak lagi korban untuk itu. Satu kali untuk selamanya Yesus mati di kayu salib. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, coba kita buka satu ayat, saudaraku, di dalam Ulangan pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal yang keempat ayatnya 9. Ulangan pasal 4 yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi begini. Ulangan pasal 4 ayat yang 9 berbunyi begini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah itu kepada siapa? Anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Diajarkan kepada kita sehingga generasi daripada kita saudara akan bangkit menjadi generasi yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ya, kita kembali kepada Mazmur pasalnya yang ke-78 tadi. Mazmur pasal yang ke-78 tadi dikatakan, tetap difokus di ayat yang ke-7 dikatakan, yang ketiga apa yang harus kita ajarkan? Kalau yang pertama saudara-saudara yang terkasih, kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah memegang perintah-perintahnya. Ya, memegang perintah-perintahnya tetap di ayat yang ke-7c. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, timbul juga pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus memegang perintah Tuhan? Mengapa kita harus memegang firman perintah-perintah Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jawabannya cukup sederhana. Karena manusia itu saudaraku tidak setia. Karena manusia itu lemah. Karena manusia itu gampang tersesat. Karena manusia itu gampang berubah. Saudara-saudara, memegang perintah Tuhan. Memegang perintah Tuhan. Ini yang harus kita ajarkan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mengajarkan, kita mendoktrin anak kita untuk takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya percaya itu hal yang selalu dipegang di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Sehingga kemanapun dia berada, saudara-saudara yang terkasih, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Saudara, kita tidak selamanya ada bersama-sama dengan anak kita. Mungkin nanti dia sudah mulai kuliah, ya kan? Ya selama ini bersama-sama, kemana-mana kita bersama-sama. Tetapi ketika dia mulai kuliah, menikah apalagi saudaraku. Dia akan pergi saudaraku dan tidak akan pernah dan sangat jarang mungkin ketemu kita lagi. Tidak bisa seperti dulu. Dia sudah mempunyai katakan kehidupannya sendiri saudara-saudaraku. Saudara tidak bisa mengawasi dia
selama 24 jam. 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan. Tidak bisa saudaraku. Mungkin per telepon ataupun per video call saudaraku itu sangat terbatas. Saudara bisa kalau dia menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan. Saudara terlalu gampang bisa untuk dibodohi, dibohongi saudara. Tetapi saudara terkasih, ada satu oknum yang sangat bisa mengawasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Siapa dia? Yaitu Tuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya. Ketika roh takut akan Tuhan, kita berikan mulai sejak kecil, terus dia bertumbuh dewasa, besar saudaraku. Saya percaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan pegang. Dia akan pegang. Karena apa saudara terkasih? Baik anak kecil, orang dewasa, remaja, orang tua, pasti menemukan apa yang disebut dengan masalah. Pasti menemukan apa yang disebut dengan tantangan. Pasti menemukan apa yang disebut dengan persoalan. Nah saudara, orang yang tidak bisa memegang perintah-perintah Tuhan. Orang yang tidak bisa memegang akan janji-janji Tuhan. Dia akan bisa kehilangan kendali dan jatuh dalam dosa dan jauh dari hadapan Allah. Berapa banyak saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak usah cari jauh-jauh contoh di luar sana. Ya, banyak jemaat kita saudara-saudara mengalami hal yang sama. Saudara, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa banggakan saudara. Karena apa saudaraku? Jawabannya satu. Karena mereka tidak pernah memegang perintah-perintah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita tidak bisa? Mengapa kita harus memegang perintah-perintah Tuhan? Karena kita gampang berubah. Karena kita tidak setia. Karena kita lemah saudara. Bapak ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan sama-sama. Ini yang harus kita lakukan sama-sama. Kalau saudara perhatikan bahwasanya untuk memegang, kata memegang di dalam Alkitab itu saudaraku ditulis sebanyak 194 kali. Ya, artinya apa saudaraku? Sangat banyak ditulis. Itu sebabnya saudara-saudara terkasih kita harus memegang, saudara-saudara terkasih, ya perintah-perintah Tuhan ini. Saya mau katakan di luar sana semua gombal saudaraku. Hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban atas saudara dan saya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari pada malam hari yang indah ini renungkan firman Tuhan. Ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Supaya keturunan kita dari keturunan ke keturunan melahirkan keturunan ilahi yang akan bisa membanggakan saudara. Dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, keberhasilan bangsa Israel sampai sekarang ini. Mereka negara kecil. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara, tetapi kenapa ditakuti oleh dunia? Ya, jawabannya karena apa? Dari sejak kecil mereka terus mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Mengulang-ulang karya Tuhan yang hebat atas mereka. Sehingga yang timbul apa? Image yang timbul dari anak itu apa? Adalah kebanggaan memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saudara bisa bekerja. Saudara bisa berusaha, saudara bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa untuk terus memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kita dimanapun mereka berada. Karena itulah harta yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya, tidak ada harta yang lain, saudara yang terkasih. Ya, Alkitab katakan harta itu sifatnya panah, kedudukan itu sifatnya sementara. Tetapi kita tetap kalau kita setia kepada Tuhan, itulah harta yang paling indah. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya berikan bagi kita. Menjadi berkat kekuatan bagi saudara-saudara dan saya supaya anak cucu kita, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari umat pilihan-Mu, yaitu bangsa Israel yang mengajarkan karya-karya Tuhan kepada anak-anak mereka, keturunan mereka. Dari keturunan ke keturunan, dari ke generasi ke generasi.
sehingga mereka menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga akan mau mengalami hal yang sama. Sehingga Tuhan kami tidak terjumus. Keturunan kami menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan kami menjadi keturunan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh memampukan setiap kami. Dimanapun umat-Mu berada, jemaat-Mu berada. Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Terpujilah nama Bapa. Hamba berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita malam hari ini. Satu kali lagi saya mengajak Bapak Ibu saudara nyanyikan satu pujian. Bawa hatimu, bawa hidupmu, serahkan pada Tuhan. Dan sama-sama mau bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku mau mengiring Kau seumur hidupku. Sampai nanti satu momen, satu titik Tuhan panggil aku pulang. Aku mau tetap iring Yesus selama-lamanya. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan sama-sama saudara-saudara terkasih, mari kita sekali lagi datang sama Tuhan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan karena Dialah Allah sumber kekuatan dan sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertaimu mulai malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dengan iman hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.